sekarang saya memang benar-benar bismillah, saya tetap fokus. Bagi saya dunia pendidikan memang yang utama, tetapi melalui dunia politik inilah kita mengembangkan pendidikan ini yang jauh lebih baik. Sekali lagi, bagi saya politik identitas ini perlu digeser lah cara pandang. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apa sih yang bisa kita berikan untuk membangun daerah, itu yang jauh lebih penting. Dan solusi untuk membangun itulah yang kemudian anak-anak muda ini harus memikirkan itu. Iya, jangan takut bicara guys, karena di sini bicara santai. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bicara Santai bersama saya Yusril Zamhendra. Nah, hari ini saya ingin bicara santai dengan satu tokoh NTB, dengan satu akademisi di Nusa Tenggara Barat yang kebetulan menjadi seorang pengajar intelektual di salah satu perguruan tinggi di Nusa Tenggara Barat, yang kebetulan teman-teman mungkin banyak sekali teman-teman sudah dengar informasi tentang beliau, kemudian baca tulisan-tulisan beliau, dan kebetulan punya ikhtiar untuk menjadi seorang politisi di Nusa Tenggara Barat. Nah, ini yang menarik akan kita bicarakan di podcast Bicara Santai kala ini bersama dengan Bang Dr. Sutarto. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bang Yusril. Iya. Sehat, Bang ya? Alhamdulillah. Saya dari kemarin kayaknya ini sudah direncanakan ketemu Bang Yusril. Namun karena kondisi, akhirnya alhamdulillah malam ini bisa bertatap muka langsung dengan Bang Yusril. Jadi ini menarik teman-teman, di podcast kali ini kita akan bicara santai dengan satu intelektual kampus ya, pengajar di perguruan tinggi, melakukan penelitian dan di satu sisi juga melakukan pengabdian. Ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu alasan dari beliau kenapa ingin terjun sebagai seorang politisi, seorang akademisi, kemudian ingin mengabdi, menjalankan, melanjutkan perjalanan dan ikhtiar pengabdian beliau di jalur politik. Ini enaknya Bang manggil Abang, Pak, Doktor atau gimana Bang? Soalnya kalau di podcast Bicara Santai ini kan rata-rata viewers kita ini anak muda, aktivis-aktivis mahasiswa. Enaknya dipanggil apa Bang? Abang atau Pak Doktor? Atau sekalian Profesor gimana? Saya memang ngajar pun anak-anak muda Bang, tapi memang sering dipanggil kadang Pak Doktor, kadang dipanggil Bang Doktor, kadang dipanggil Ayahanda. Kalau Prof gimana? Malahan banyak, karena memang jabatan fungsional saya sekarang itu di Associate Professor, jadi lektor kepala lah ya. Insya Allah kalau tidak ada halangan 2023 saya bisa jadi guru besar lah, mohon doanya. Amin. Jadi di podcast kali ini kita percepat aja Bang, kita panggil Profesor aja lah, biar semakin mempercepat, jangan tunggu tahun 2023. Siap. Jadi 2022 kita langsung panggil beliau ya sebagai seorang profesor. Kita lanjut Prof. Siap. Udah siap nih Prof? Kita lanjut nih Prof. Siap, boleh. Ketika bicara tentang seorang akademisi, tentunya kan banyak sekali hal yang sudah dilakukan, kontribusi untuk masyarakat. Di situ ada penelitian, ada pengabdian. Nggak cukup Bang, misalkan ketika cuman di perguruan tinggi harus kenapa harus masuk di politik gitu loh? Kan di perguruan tinggi sebenarnya sudah melakukan penelitian dan pengabdian tuh. Makasih Bang Yusril. Pertama begini, saya memang di dunia pendidikan jadi dosen itu sejak 2008. 2008. Kalau saat itu tahun 2008 S1 masih bisa ngajar. Benar. Tapi sejak munculnya peraturan baru, jadi dosen itu harus S2, sehingga kami berangkat S2 ke Jogja, masih di Prodi Pendidikan Matematika. Alhamdulillah S1, S2 semua dengan beasiswa dari kementerian, kemudian dilanjutkan lagi di S3, Pendidikan Matematika. Semua juga saya jalani dengan kuliah gratis Bang. Gratis, ini menarik dapat beasiswa lah. Bagi saya jadi seorang dosen ini sebenarnya salah satu profesi yang sangat mulia. Benar. Karena sebagai dosen memang tugas kami itu ada 3. Memang pertama memang mengajar, yang kedua melakukan penelitian, dan yang ketiga pengabdian. Jadi tridharma itu bagi seorang dosen itu tugas wajibnya. Alhamdulillah saya sejak 2012, 13, 14, 15 sampai sekarang
wajib dapat hibah dari kementerian itu untuk Oke. penelitian. Untuk melakukan penelitian ya. Oke. Dan saya insya Allah lah, Tridharma itu setiap tahun saya jalankan dengan maksimal. Namun kalau kemudian saya ditanya apa tidak cukup pengabdian Di perguruan tinggi nih. perguruan tinggi? Mm-mm. Bagi saya kalau di perguruan tinggi tugas dosennya 3 tadi. Oke. Namun kita tidak punya kewenangan lebih untuk bisa berbuat untuk orang yang jauh lebih banyak lah. Oke. Sederhananya begitu. Kenapa kemudian saya mencoba, saya tetap akademisi, tapi bagaimana akademisi bagi saya tetap nomor 1. Oke. Tetapi kan ada cara lain yang perlu kita pikirkan agar dunia pendidikan, dunia akademisi ini bisa jauh lebih berkembang. Mm-mm. Dan salah satunya mungkin saya masuk ke wilayah itu, Bang. Oke. Wilayah politik nih. Siap, Bang. Oke. Jadi sebelum kita lanjut teman-teman, beliau ini mengajar di Universitas Pendidikan Mandalika. Ya benar Bang ya? Siap. Di Undikma Mataram. Kalau di perguruan tinggi, kan kalau di kampus kan ngajar. Kalau di luar kampus ada semacam lembaga nggak yang didirikan sebagai bentuk lain dari pengabdian? Ada nggak Bang? Prof maksud saya. Ada Bang Yusril. Selain di kampus Bang Yusril, saya memang punya yayasan. Oke. Yayasan Pendidikan Intan Cendekia. Yayasan Pendidikan Intan Cendekia ini saya dirikan tahun 2019 sebagai bentuk hadiah juga saya ke istri saya tercinta. Oke. Jadi kebetulan istri itu Dr. Intan Dwi Hastuti. Yayasan ini saya berikan sebagai bentuk hadiah karena istri saya saat itu kepingin sekali punya yayasan. Tapi bagi kami yang lebih bermakna adalah kami bisa berbuat untuk dunia pendidikan. Oke. Akhirnya melalui Yayasan Pendidikan Intan Cendekia ini, kami mendirikan satu TK. Namanya TK Islam Intan Cendekia. TK Islam Intan Cendekia ini di daerah Geguntur ya, di daerah Geguntur. Dan alhamdulillah kenapa saya dirikan di sana, karena mohon maaf, daerah Geguntur ini hampir 3-4 tahun tuh anak-anak yang harusnya umurnya sekolah TK, tapi tidak ada yang TK. Kenapa? Karena tidak ada TK di daerah Tidak itu. ada TK di daerah itu. Oke. Akhirnya saya dengan istri akhirnya ambilkan satu rumah, dan di rumah itulah kemudian kami dirikan TK, dan alhamdulillah sampai sekarang TK kami sudah sangat berkembang. Selain TK itu, jadi yayasan ini punya namanya Intan Cendekia Course. Oke. Jadi Intan Course, Cendekia ya. Course ini ada sahabat belajar anak SD. Oke, ini menarik nih. Kenapa ada ini? Saya dulu karena ingat waktu saya S1 kadang orang tua kan agak lama baru ngirim uang belanja ya. Tapi pada saat saya telat dikirim oleh orang tua, saya dulu ingatnya ngajar kiri kanan privat gitu ya. Nah, akhirnya melalui lembaga Yayasan Pendidikan Intan Cendekia ini, saya kemudian mendirikan Intan Cendekia Course agar anak-anak dari Bima, Dompu, Kota Bima ini yang telah dikirimi bisa sekaligus jadi tutor di situ. Jadi tutor minimal adalah tiap bulan untuk nambah-nambah beli pulsa lah ya, sambil menunggu kiriman orang tua. Dulu kami pernah melatih orang-orang Geguntur. Akhirnya kami coba memberikan pelatihan tentang bagaimana membuat abon dari ikan tongkol ya. Kalau mereka pada saat itu tangkapan ikan tongkolnya banyak, melimpah. Nah, kami hadirkan orang yang memang ahli di bidang itu, kami minta untuk melatih, dan alhamdulillah bisa jalan. Dan ditambah di beberapa tempat mungkin kami membangun Mandalika Seafood ya. Mandalika Seafood itu adalah usaha siswa Bima dari Rompo Langgudu sana. Karena di Langgudu di Rompo itu banyak ikan, ya kenapa tidak adik-adik mahasiswa di sini bisa membuat usaha yang berhubungan dengan kampung halamannya. Jadi mereka mendirikan Mandalika Seafood. Kami membina anak-anak itu. Nah, ini menarik sekali, Prof ya. Jadi menurut saya sesuatu hal yang sangat luar biasa. Pertama, Prof mendirikan sebuah yayasan Intan Cendekia, dan namanya itu tidak jauh dari nama istri. Ya, hadiah sebagai hadiah nih buat istri. Nah, ini contoh ya buat para politisi, buat para akademisi, intelektual ataupun aktivis lah, nanti kalau udah berkeluarga atau punya pasangan, jadi harus tetap juga melibatkan dan membahagiakan pasangan kita supaya otentik lah kita sebagai seorang pemimpin kan, bisa memimpin keluarga dan bisa mengabdi untuk masyarakat. Menarik nih Prof, ketika kita bicara tentang
terakomodirnya anak-anak muda, khususnya teman-teman yang pasca di perguruan tinggi. Maksudnya pasca kampus nih, Siap. selesai di strata 1 atau kemudian masuk selesai di pasca sarjananya. Kemudian diakomodir nih oleh teman-teman dari Intan Cendekia. Respon dari anak muda NTB, khususnya teman-teman yang dari Bima, ketika ada wadah seperti ini, apakah mereka juga ingin mempunyai cita-cita yang sama seperti Pak Prof misalkan di suatu saat nanti ke depan membuat wadah yang serupa? Oke. Bisa jadi ya, menurut saya Prof ya, Intan Cendekia ini bisa menjadi role model dari gagasan anak muda khususnya teman-teman yang di Bima. Kalau kita tahu kan bukan hanya di Lombok nih masalah pendidikan. Di Bima pun banyak sekali orang atau keluarga yang tidak bisa menyekolahkan anaknya karena alasan ekonomi misalkan. Bisa jadi ini jadi role model nih buat anak-anak yang sudah mengabdikan diri di Intan Cendekia, kemudian di beberapa tahun ke depan mendirikan hal yang serupa. Menurut pandangan Profesor gimana? Oke. Makasih Bang Yusril, mudah-mudahan segera jadi profesor. Amin, itu yang paling penting tuh. Saya memang alumni di kampus negeri Universitas Negeri Malang ya. Saya setelah itu kadang mengumpulkan adik-adik banyak yang kemudian lulusan UM, lulusan UNY, kemudian kami kumpul di Yayasan Pendidikan Intan Cendekia. Saya punya konsep maju dan sukses bersama-sama lah. Oke. Dengan maju dan sukses bersama-sama, saya yakin siapapun akan mau bergabung. Saya bilang, saya adakan Intan Cendekia Course itu dalam rangka anak-anak muda ini bisa berkumpul di situ, bisa menuangkan idenya, bisa eksplorasi apapun yang bisa dikembangkan. Sehingga sekarang muncul baru lagi Bang, selain Intan Cendekia Course tadi, ada namanya Gerakan Bagi Harapan. Oke. Gerakan Bagi Harapan itu anak-anak Bima Dompu juga yang lulusan S2 Malang, ada juga yang S2 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Mereka kumpul di situ dan mencoba berbuat untuk anak-anak. Namanya Gerakan Bagi Harapan. Jadi selama sebulan kemarin itu Bang, tiap minggu itu tetap ada dilatih, kadang bermain musik, dilatih untuk menari, dilatih bernyanyi dan seterusnya. Insya Allah banyak. Dan selain itu pun anak-anak muda yang kami kumpulkan ini membentuk satu lagi namanya Intan Cendekia Peduli. Oke, ini panjang betul ya, banyak. Ada Intan Cendekia Peduli. Jadi kami split. Oh, si A ini megang ini ya, si B megang ini, si C megang ini. Artinya ayo kita coba berbuatlah apa yang bisa kita perbuat. Karena sebaik-baiknya orang itu bagi saya adalah orang yang bermanfaat untuk orang yang jauh lebih banyak. Oke. Sehingga Bang, setelah mereka bergabung di sini, kadang saya titip. Oh, ini S2 Pendidikan Matematika misalnya. Karena saya punya teman di kampus swasta tertentu, ini titip ya, tolong dijadikan dosen di sini. Kalau misalnya mereka bisa untuk langsung dapat NIDN, alhamdulillah. Kalau tidak bisa pun, yang penting anak-anak ini punya pengalaman dulu untuk ngajar. Penting jadi dosen dulu lah. Tapi catatannya bahwa mereka ini dilihat juga nih kualifikasinya nih. Kualifikasi pastinya kan. Janganlah asal titip misalkan kan. Tentunya dilihat dulu nih kapasitasnya, kualifikasinya udah mumpuni. Oke, lanjut Pak Prof. Saya intinya satu bagi anak-anak ini, bisa jadi ini dijadikan batu loncatan. Bagi saya tidak ada masalah. Nggak masalah berarti Prof? Tidak ada masalah. Bahkan ada anak yang saya arahkan sampai S2. S2 dengan saya yakin Tuhan itu memberikan rizki bukan atas permintaan kita, tapi atas dasar kebutuhan. Jadi kalau anak-anak ini sudah butuh bayar SPP, saya yakin Tuhan selalu membantu lah gitu ya. Kalau quotes-nya itu, Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Saya selalu berpikir terbalik. Anak-anak ini jadikan itu sebagai kebutuhan dulu. Masuk saja dulu S2, karena sudah butuh bayar SPP S2, Tuhan selalu ada lah gitu ya. Benar, sepakat. Saya punya contoh dulu Bang, ada yang kami bina di Intan Cendekia Course, sekarang sudah lulus PNS di Dompu. Ada yang balik ke Lombok Tengah, tapi dengan mendirikan privat yang hampir sama dengan Intan Cendekia Course. Dan di daerah mereka bisa berbuat lah. Oke. Ini teman-teman semua di podcast Bicara Santai ya. Jadi kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang bukan hanya melakukan penelitian, tapi banyak sekali melakukan pengabdian di segala lini tentunya nih Prof. Bukan hanya di sektor
expertnya nih di pendidikan saja, tapi tadi saya dengar bahwa juga berusaha untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang bagaimana membuat abon dan lain sebagainya. Itu kan bagian dari UMKM kan? Ternyata sejauh itu, Prof, perjalanan dan bentuk pengabdian yang Prof lakukan untuk bagaimana memastikan bahwa masyarakat terus bisa mendapatkan pencerdasan dari para intelektual yang dihasilkan oleh kampus. Saya gini Bang, selain dunia pendidikan memang banyak. Saya selalu mencoba berbuat untuk orang lah. Mandalika Seafood, kemudian produk tadi pelatihan Pembuatan UMKM abon, oke. Dan dalam waktu dekat insya Allah kami akan banyak untuk berbuat, karena sekali lagi saya sekarang kan sudah selain akademisi, saya sudah masuk ke politisi. Oke. Tapi Prof, sebelum kita lanjut nih ke hal-hal yang lebih berat, kan kalau politik kan selain kotor juga berat nih katanya orang. Sebelum kita ke arah politik nih, masalah UMKM. Saya pikir bukan hanya Prof dan Intan Cendikia yang selalu mensupport UMKM. Podcast Bicara Santai juga selalu support UMKM. Siap. Kita selalu bagaimana memastikan bahwa UMKM bisa tumbuh subur. Salah satunya Prof, kita sekarang kedatangan satu produk dari Devin Food. Jadi Devin Food ini adalah tempat cemilan paling recommended di Kota Mataram. Siap. Nanti kalau Prof ada event atau kegiatan di partai atau di Intan Cendikia, di kampus dan sebagainya, jangan lupa Devin Food. Nanti untuk link pemesanannya itu ada di deskripsi, dan yang menarik nih Prof, ini bisa dipesan lewat Gojek. Tapi kalau khusus buat Prof nanti saya kirimin kontaknya, bisa langsung komunikasi lah sama ownernya. Ini OVO cashback. Iya pasti nanti itu ada cashback khusus lah buat Prof. Siap. Ini ada beberapa varian nih Prof. Ada bola-bola banana, kemudian ada chicken ball, kemudian ada juga fire chicken, Prof. Jadi Prof mau pilih yang mana nih buat dicoba di podcast kali ini? Kalau saya milih bola-bola banananya. Ini toppingnya itu ada coklat dan rasanya paling recommended, Prof. Ini sebut nama saya sudah lapar ini, Bang. Kalau saya disuruh milih, saya milih chicken ball saja. Oh. Yang mana? Yang ini, Prof. Ini chicken ball nih. Siap. Oke, kalau saya milihnya ini, bola-bola banana. Jadi teman-teman ini ya, bentuk ya, nanti akan ditampilin di videonya. Bisa Prof, itu ada sendoknya Prof, bisa dicicipi. Mau coba? Mau coba juga? Kalau mau coba buat teman-teman di podcast Bicara Santai, nanti pesan di Devin Food. Link pemesanannya nanti di deskripsi. Bisa dicoba Prof. Siap. Saya coba Bang. Ini udah lumer banget, bismillah. Enak. Rasanya gimana Prof? Enak. Dari teman-teman di luar sana, sahabat podcast Bicara Santai, ini makanan yang recommended lah. Rasanya enak, tapi nggak akan saya habiskan sekarang. Nanti setelah selesai podcast saya habiskan. Oke. Jadi dihabiskan sama Prof nanti setelah podcast ya. Boleh kita lanjut Prof? Atau masih mau lanjut dulu Prof? Siap, lanjut Bang. Kita lanjut lagi nih, bicara yang agak berat. Kita lanjut nih Prof. Jadi teman-teman semua, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Prof Sutarto ini adalah seorang akademisi, kemudian punya ikhtiar ya untuk menjadi seorang politisi, mengabdikan lebih banyak lagi waktu, pikiran beliau untuk masyarakat NTB tentunya, khususnya di Pulau Sumbawa. Yang menarik Prof, emang Prof nggak khawatir kemudian publik curiga bahwa apa yang dilakukan oleh Prof ini adalah sebagai batu loncatan untuk karir politik Prof ke depan? Klarifikasi dari Prof Sutarto, gimana? Saya dari dulu sebenarnya tidak ada niat untuk masuk ke politik, itu yang pertama dulu. Oke. Saya berbuat ini bukan hari ini, tetapi sudah bertahun-tahun sebelum ada niat mau masuk ke politik. Oke. Saya ditanya kenapa harus politik, Bang? Oke. Ini berawal dari saya disekolahkan, disuruh oleh Pak Mohan untuk berangkat. Pak Mohan itu wali kota Mataram yang sekarang ketua DPD Partai Golkar Provinsi NTB.
untuk sekolah politik dan kebijakan publik. Saya sekarang posisinya di wakil sekretaris Partai Golkar Provinsi NTB. Selain wakil sekretaris, Pak Ketua, Pak Mohan Wali Kota Mataram mempercayakan ke saya sebagai sekretaris Badan Saksi Nasional Partai Golkar NTB. Tidak hanya itu lagi, Bang. Apalagi itu, Prof? Ya, saya diangkat sebagai Badan Pemenangan Pemilu untuk wilayah Kabupaten Dompu. Tidak hanya itu, bagi Pak Mohan, Pak Ketua kami, beliau juga memberikan ruang ke saya untuk menjadi Ketua Harian di Angkatan Muda Partai Golkar. AMPG Golkar. AMPG Golkar NTB. Bagi sebagian orang menganggap kalau lihat umur saya, ini masih muda, masih muda, ini belum. Di sebagian daerah, Bang, banyak yang tidak setuju anak muda ini masuk partai, masuk politik. Kalau di podcast Bicara Santai, justru anak muda kita dorong untuk masuk ke politik. Saya sangat sepakat. Anak muda malahan harus masuk ke wilayah itu. Bagi saya, kenapa harus anak muda? Anak muda ini penerus lah. Yang tua-tua itu sebentar lagi mungkin pensiun. Jadi butuh regenerasi. Anak muda harus masuk di wilayah itu waktunya anak muda lah. Yang kedua, anak muda itu gini, Bang. Anak muda itu agak bisa cepat dengan perubahan zaman. Kalau orang tua bicara tentang teknologi, mungkin banyak orang tua yang masih perlu penyesuaian. Tapi anak muda dalam waktu cepat mereka bisa menyesuaikan. Artinya anak-anak muda ini jauh lebih produktif lah. Yang ketiga, memang sudah saatnya lah anak muda memang mengambil wilayah itu, karena kalau bukan orang-orang yang pintar, kalau orang tidak mau menganggap politik itu, kadang bagi sebagian orang menganggap politik itu kotor. Tidak ada kawan, tidak ada lawan, yang ada hanya kepentingan yang sejati. Itu bagi sebagian orang, tapi bagi saya politik ini adalah pintu masuk untuk bisa berbuat untuk orang yang jauh lebih banyak. Artinya sekali lagi saya perlu klarifikasi. Jadi apa yang saya lakukan itu bukan untuk menuju partai, bukan untuk menuju keinginan untuk mencalonkan diri di kontestasi politik DPR Provinsi Dapil 6. Melainkan hal itu saya lakukan sebelum jauh-jauh hari saya masuk bergabung di partai politik. Artinya memang ikhtiar ini bukan semata-mata untuk politik nih. Bukan. Artinya memang ya ini adalah batu loncatan untuk mengabdi. Masuk politik adalah cara untuk memaksimalkan pengabdian itu, Prof. Saya sepakat tuh, Bang, karena memang saya di dunia kampus, sekali lagi saya di dunia kampus, tugas kami itu 3, salah satunya pengabdian. Dan saya sejak jadi dosen sampai hari ini tetap melakukan pengabdian kepada masyarakat. Namun saya ingin mencoba melakukan pengabdian yang lebih lagi. Dan politik itu bagi saya adalah kata kunci untuk bisa berbuat untuk orang yang jauh lebih banyak, mengabdikan diri untuk wilayah Bima, Dompu, dan Kota Bima, karena di daerah Bima, Dompu itu daerah saya dibesarkan, saya lahir dari sana. Tapi yang lucunya gini, Bang. Gimana, Prof? Bagi sebagian orang, saya dianggap orang Jawa. Benar. Coba diceritain, Prof. Nama memang Sutarto. Kalau dilihat dari nama memang harusnya dari Jawa. Tapi saya asli dari Dompu, lahir dan besar di Dompu, orang tua asli Dompu, ibu saya juga keturunan Bima dari Teke Tonggorisa. Namun memang namanya saja yang hanya nama Jawa. Nama Jawa, cuman karena panggilan nama mungkin, Bang, saya dapat istrinya orang Jawa. Sekarang saya memang benar-benar bismillah, saya tetap fokus. Bagi saya dunia pendidikan memang yang utama, tetapi melalui dunia politik inilah kita mengembangkan pendidikan ini yang jauh lebih baik. Karena ada kata bijak yang mengatakan bahwa pendidikan itu adalah senjata yang paling ampuh untuk merubah dunia ini. Sehingga bagi saya sangat tepat kemudian saya masuk ke dunia politik, dan lewat dunia politiklah saya bisa berbuat untuk pendidikan, dan lewat pendidikan inilah mau merubah Kabupaten Bima, Dompu, dan Kota Bima. Gitulah nih. Menurut saya menarik, Prof. Ketika Prof memulai, apalagi orang yang berlatar belakang akademisi kampus nih, memulai ikhtiar politik dari jalan-jalan pengabdian, kemudian memantapkan niat itu melalui keyakinan akademis menurut saya. Karena tentunya banyak dan gak sedikit nih politisi yang hanya karena popularitas, banyak uang, kemudian terpilih jadi pejabat publik, tetapi dia tidak berakar
berakar dari pemahaman yang pasti, ya tidak lahir dari kajian-kajian intelektual tentang bagaimana dia mengabdi. Akhirnya ketika jadi pejabat nggak benar-benar mengabdi untuk masyarakat. Nah, kekhawatiran orang kan seperti itu. Siap. Ini menarik, Prof, tentang nama. Kita tahu kan politik sekarang kan politik identitas. Banyak sekali kalau udah nggak putra asli daerah itu, ya udah ngapain milih orang itu? Pasti dia tidak memiliki rasa kecintaan kepada daerahnya. Itu paling penting. Ya menurut masyarakat kita, publik kita. Berkaitan dengan nama Prof. Sutarto. Biasanya kan nama Sutarto itu kan identik sama orang Jawa. Siap. Ada Joko Widodo, ya kan? Erlangga Hartanto, Ganjar Pranowo, itu calon presiden semua saya sebut. Kira-kira gimana, Prof? Apakah kita anak muda nih berbicara tentang politik, kemudian politik identitas ini seperti apa harus kita lawan agar kemudian ekualitas dalam kontestasi politik itu bisa dirasakan setara oleh setiap orang. Artinya setiap orang itu bisa berkompetisi secara sehat tanpa melihat bahwa politik identitas ini sesuatu hal yang sangat berbahaya dalam politik. Saya melihat memang sekarang banyak yang menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Tapi bagi saya terlepas dari saya ini asli dari Dompu, yang memang saya besar dan lahir di daerah Dompu. Tapi bagi saya bukan itu yang penting. Yang penting itu apa yang bisa kita perbuat untuk membangun daerah itu. Oke. Bagi saya, boleh orang, walaupun bagi sebagian orang politik itu harus banyak uang, tapi bagi saya uang itu urusan nanti. Orang kalau mau masuk politik, ya harus nyiapkan itu dong. Oke. Ya. Oke. Bagi saya, uang itu apa untuk membayar orang? Tidak, tapi uang itu minimal untuk operasional. Untuk operasional, untuk bisa jalan keliling ke Bima Dompu. Tapi sekali lagi, bagi saya, politik identitas ini perlu digeser lah cara pandang. Tetapi yang jauh lebih penting adalah apa sih yang bisa kita berikan untuk membangun daerah, itu yang jauh lebih penting. Dan solusi untuk membangun itulah yang kemudian anak-anak muda ini harus memikirkan itu. Iya, benar. Dan apalagi Prof sekarang banyak sekali nih bergaul sama anak muda. Apalagi yang berhimpun di Intan Cendekia nih. Siap. Harapannya anak muda ini bisa minimal ya membisikkan kepada Prof, anak muda sekarang butuhnya ini, Prof. Ya kan? Anak muda sekarang itu butuh hal yang lebih greget, misalkan seperti itulah. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat menarik bahwa ketika kita bicara tentang politik identitas itu harus kita geser. Kita harus pada paradigma baru bahwa politik itu harus mencerdaskan. Politik itu tentu tentang pengabdian. Nah, ini jangan sampai hilang. Siap. Apalagi kalau kita lihat nih, Prof ya, orang-orang ini kan sangat praktis dalam berpikir. Beda misalkan kalau orang yang lahir dari perguruan tinggi, mungkin ketika berbicara tentang politik, karena memang sudah didoktrin sama Tridharma perguruan tinggi, salah satunya pengabdian. Pengabdian itu mungkin salah satu yang paling diperjuangkan. Kira-kira gimana itu, Prof? Kami sudah dibina lah di kampus. Di kampus kami bicara tentang kebenaran, karena yang diajarkan ke mahasiswa adalah sesuatu yang benar. Oke. Karena sudah diajarkan sesuatu yang benar, insya Allah lah ketika saya berada di dunia politisi, di dunia politik, kami terlatih untuk itu. Oke. Yang kedua, kami di kampus itu memang diajarkan untuk melakukan penelitian. Nah, yang jelas, sebelum saya mengambil sebuah keputusan, kapan dan dimanapun, saya selalu melakukan riset kecil-kecilan untuk berani mengambil keputusan. Dan saya berani masuk ke dunia politik ini pun karena insya Allah lah, hitung-hitungannya sudah jelas lah. Dan saya berpikir, insya Allah kita bisa untuk berbuat untuk orang yang jauh lebih banyak. Kami dari kampus itu memang sudah diajarkan untuk bicara sesuatu yang benar, belajar untuk mengabdi dan belajar untuk melakukan riset untuk mengambil sebuah keputusan. Dan cara-cara berpikir di kampus inilah yang kemudian saya bawa untuk dunia politik. Ini menarik ya. Jadi orang yang lahir di kampus paham betul ya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian terjun ke dalam politik ya. Terjun ke politik ini juga sudah melewati ya hal-hal matematis nih. Siap. Ya, perhitungan bukan hanya finansial nih, bukan hanya materi. Tapi bagaimana bisa maksimal mengabdi untuk masyarakat. Prof, terakhir nih, Prof. Siap. Berbicara tentang anak muda, bicara tentang politik. Tadi Prof sempat nyinggung tuh, anak muda sekarang banyak melihat politik ini sebagai kubangan lumpur, kotor sekali. Apalagi mahasiswa-mahasiswa di perguruan tinggi. Pesan Prof kepada anak muda untuk bagaimana mereka melihat politik ini sebagai bagian dari pengabdian mereka.
ya kepada masyarakat untuk melanjutkan tridharma perguruan tinggi yang mereka dapatkan di kampus, pasca kampus, pengabdian salah satu yang besar menurut Prof. Sutarto adalah masuk ke dunia politik. Pesan untuk anak muda, khususnya di podcast Bicara Santai, Prof. Oke, makasih Bang Yusril. Ini untuk adik-adik ya, atau anak muda di luar sana, politik bagi saya adalah cara untuk bisa mengabdi untuk orang yang jauh lebih banyak. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa politik itu adalah ilmu atau seni untuk mendapatkan kekuasaan. Oke. Tapi bagi saya bahasa kekuasaan tidak bagus, tetapi untuk dapat kewenangan agar kita bisa berbuat untuk orang yang jauh lebih banyak. Oke. Harusnya anak-anak muda ini masuk ke dalam dunia politik yang kemudian bisa berbuat, walaupun tidak calon, minimal kita berpikir tentang bagaimana membangun, bagaimana mendukung, dan bagaimana bisa mengembangkan sesuatu. Bagi saya mereka sudah masuk ke dunia politik. Oke. Ya, jadi kita anak-anak muda yang kemudian berpendidikan apalagi itu harusnya masuk ke wilayah itu. Kalau bukan anak-anak muda yang produktif, anak-anak muda yang baik, anak-anak muda yang luar biasa, nanti orang yang tidak baik loh yang masuk ke dunia politik. Benar. Ini pesan yang sangat tajam nih dari Prof. Sutarto, bahwa nanti kalau anak muda yang baik nggak masuk politik, nanti dimanfaatin sama anak muda yang ya suka ngabisin waktu kuliahnya tuh di bar ya, nongkrong, diskotik dan lain sebagainya. Lanjut, Prof. Ya. Siap Bang, sehingga saya memang berharap saatnya lah memang anak-anak muda memang masuk wilayah itu. Oke. Kenapa harus anak muda? Anak muda lah yang lebih mengerti tentang anak muda, karena hampir 51,2% pemilih kita sekarang itu anak-anak muda. Anak-anak muda. Ini harus dimaksimalkan ini. Bagi saya, anak muda itu sangat cerdas, sangat produktif, sehingga memang penting untuk berada di wilayah itu. Oke. Ya. Oke. Itu saja sih Bang. Bagi saya, jangan menganggap politik ini kotor, tapi bagaimana kita mencoba berada di wilayah itu dan kita memperbaiki politik ini agar dipandang sebagai wilayah atau tempat untuk pengabdian. Oke. Ini pesan yang sangat dalam dan tajam dari Prof. Sutarto kepada kita semua ya, yang selalu senantiasa menonton podcast Bicara Santai, dan ini adalah sesuatu hal yang luar biasa menurut saya. Pesan dari Nelson Mandela yang juga dikutip oleh Prof. Sutarto, bahwa ketika kita ingin merubah dunia, maka kita harus memperbaiki pendidikan. Jadi pendidikan itu adalah pucuk dari segala hal, dan itu dilakukan oleh Prof. Sutarto. Sebelum mengabdi melalui jalur politik, beliau membenahi ya step by step pendidikan ya, anak-anak muda dirangsang untuk terus berpikir, anak-anak muda disediakan wadah untuk terus berkembang. Bukan hanya anak muda, tetapi UMKM juga disupport. Seperti di podcast Bicara Santai, kita selalu mensupport UMKM untuk terus tumbuh dan berkembang. Prof, sebelum kita akhiri Prof ya, ada satu souvenir dari podcast Bicara Santai kepada Bang Prof nih, ya, karena ini sudah sering disebut. Oh iya, ini. Jadi podcast Bicara Santai selalu mensupport, apalagi intelektual kampus untuk berkembang, intelektual kampus untuk maksimal dalam pengabdiannya untuk masyarakat. Ada satu souvenir dari podcast Bicara Santai, Prof. Jadi ini produk UMKM juga. Siap. Jadi souvenir ini dari podcast Bicara Santai, support by Oni Kreatif. Oni Kreatif. Iya, jadi Oni Kreatif ini adalah salah satu tempat pembuatan plakat paling recommended di Kota Mataram. Jadi, Prof, misalkan mau ngadain event lagi, ya lomba mahasiswa atau apa, pesan souvenirnya di Oni Kreatif. Nanti teman-teman saya cantumin di video ya untuk kontak person pemesanannya. Ini Prof, sebagai bentuk terima kasih kami di podcast Bicara Santai. Mudah-mudahan ya ilmu yang disampaikan bisa menjadi role model buat anak muda NTB, khususnya di Kabupaten dan Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu, untuk terus berkembang dan terus merangsang daya pikir dan intelektual mereka. Oke, pesannya Prof gimana? Oke. Pertama, terima kasih untuk podcast Bicara Santai di bawah pimpinannya Bang Yusril Iza Mahendra. Oke. Sangat luar biasa dan ini sangat menginspirasi teman-teman di luar sana. Sekali lagi ini terima kasih untuk plakatnya.
Tapi di akhir saya ingin bicara begini. Saya ingin mempertegas bahwa nama memang Sutarto dianggap orang Jawa, tapi bukan orang Jawa. Saya asli dari Dompu, besar dan lahir di Dompu. Keluarga besar saya di Kelurahan Kandai 1 dan keturunan bapak ibu saya di Teke Tonggorisa sana. Oke. Artinya sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan kita bisa sehat, sukses semua, dan ini untuk kemajuan Bima Dompu ke depan. Oke, terima kasih teman-teman. See you next time. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, siap. Terima kasih Prof. Makasih Bang. Iya, siap.